Selamat malam teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 31 Desember, tepatnya malam tahun baru. Saya ingin mengajak kita merenungkan akan kasih Tuhan. Pertama kita akan memuji Tuhan, nanti kita akan merenungkan firman Tuhan, dan kita akan tutup dalam doa ucapan syukur. Nah saudara, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan selalu memelihara kita. Dialah Tuhan Yesus. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Saya mengajak kita bersama-sama menyanyikan satu pujian yang zaman jadul. Tuhan Yesus tidak berubah. Saya percaya Anda semua dapat menghafalkan lagu ini. Mari kita sama-sama nyanyikan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Benar saudara, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kasih-Nya dari kemarin, hari ini, dan saya yakin sampai besok tetap tidak pernah berubah. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur, terima kasih di akhir tahun ini Tuhan kembali kami boleh bersama-sama diingatkan bahwa kasih-Mu begitu besar kepada setiap kami. Engkau berkorban di atas kayu salib untuk kami, dan kasih-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Kasih manusia bisa berubah, kasih manusia bisa berganti-ganti, tetapi kasih Tuhan tidak pernah tergantikan dan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang tahun Tuhan telah melindungi kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang besar, sebab hari ini menandakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang besar, sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Nah saudara, kasih Tuhan yang begitu besar, yang senantiasa tidak pernah berubah, senantiasa ada pada kita sekalian. Maka satu kalimat yang perlu dan tidak boleh kita lupakan adalah syukur bagimu. Mari kita persiapkan hati kita mendengarkan renungan akhir tahun, renungan firman Tuhan. Shalom saudara,
hari ini merupakan penghujung tahun 2020. Tepatnya tanggal 31 Desember. Mengakhiri tahun 2020. Apa yang menjadi makna tahun tersebut bagi kita? Nah, saudara, saya mengajak kita bersama-sama melihat di dalam Alkitab satu ayat saja. Di dalam Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 7 ayat 12, demikian firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Tuhan, di akhir tahun 2020, Engkau menolong kami sampai hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ini merupakan anugerah-Mu. Kesempatan kami hidup juga merupakan anugerah Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk men-share kepada setiap kami, supaya apa yang dipergumulkan menjadi berkat buat kami semua juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada satu kata yang penting di sini, saudara, yang ditulis oleh Samuel, yaitu kata Ebenezer. Ebenezer. Ebenezer yang dikatakan di sini artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Mengapa Samuel bisa menulis demikian, saudara? Saudara, Samuel merasakan ketika bangsa Israel itu atas pertolongan Tuhan, dia berhasil mengalahkan musuh-musuh mereka. Di situ ada bangsa yang besar, bangsa Filistin. Tapi karena Tuhan memakai orang Israel dan melindungi, memberikan kekuatan kepada orang Israel, maka Samuel merasakan apa yang dilakukan oleh orang Israel itu semuanya atas pertolongan Tuhan. Itu sebabnya maka Samuel mendirikan sebuah batu atau sebuah tugu atau sebuah tanda peringatan untuk mengenang kembali bagaimana kasih Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan terhadap mereka sebagai sebuah bangsa. Alkitab mencatat Samuel menamakan tempat itu Ebenezer. Kata Ebenezer sering dipakai orang, saudara. Ada panti asuhan, Ebenezer sekolah, Ebenezer ada gereja, Ebenezer organisasi Kristen, Ebenezer yang ingin dikatakan bahwa sebagai satu batu perlindungan, batu pertolongan, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalau beberapa waktu lalu, waktu memperingati Natal, kita ingat akan kata Immanuel, Tuhan menyertai kita. Maka dalam Perjanjian Lama Samuel ingin mengatakan Tuhan hanya bukan menyertai kita, tapi Tuhan juga menolong kita. Dia menolong kita pada masa lalu kita, pada waktu-waktu yang sudah lewat, pada masa-masa silam kita ditolong oleh Tuhan. Hari ini kita juga ditolong Tuhan, dan pada masa depan kita juga akan ditolong oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, kalau kita ingat lagi di dalam kitab Mazmur 121 dicatat bahwa Tuhan itu penolongku, dikatakan baik pagi, siang maupun malam. Dia memperhatikan kita setiap detik, setiap saat. Tuhan tidak pernah lengah, Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah istirahat untuk tidak memperhatikan kita. Jadi begitu setianya Dia terhadap kita, begitu sayangnya Dia terhadap kita. Apa yang kita lakukan di dunia ini semua diketahui oleh Tuhan. Nah, saudara, kata-kata Nabi Samuel tersebut itu memiliki makna ganda.
Maknanya apa saudara? Ketika Samuel katakan Ebenezer, dia ingin mengatakan bahwa Tuhan, engkau telah menolong aku. Engkau telah menolong aku. Kalimat telah itu berarti sudah. Engkau sudah menolong kami. Engkau sudah menolong aku masa lalu. Samuel tahu bahwasanya apa yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah pertolongan Tuhan. Samuel ingin menjelaskan kepada umat Israel, jangan lupa apa yang dikerjakan oleh Tuhan pada masa-masa lalu. Jangan lupakan itu. Bahwa Tuhan pernah menolong kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Allah Yahweh itu pernah menolong kita. Dia bukan Allah yang berdiam diri saja. Dia bukan Allah yang tidak berbuat apa-apa. Saudara yang saya kasih Tuhan, tahun ini merupakan tahun pergumulan kita semua, bukan? Tahun pandemik, tahun COVID-19 yang membuat orang kadang-kadang hampir putus asa. Alkitab mencatat Tuhan akan menolong kita, tapi di mana Tuhan yang menolong kita itu kita bertanya-tanya. Kita ingin sepertinya Tuhan itu nyatakan mujizat yang dahsyat langsung menolong kita. Tapi saudara ingat, kalau hari ini saya dan saudara masih diberikan kehidupan saudara, ini yang berarti Tuhan menolong kita. Ingat saudara, Tuhan menolong kita. Jangan lupakan. Manusia itu sering lupa saudara. Kalau kita pernah ditolong orang, kita sering lupa. Bahkan lupa ngomong terima kasih. Tapi kalau kita menolong orang, kita malah ingat saudara. Ingat dia belum ngomong terima kasih. Maafkan saya saudara. Kita sering perlakuan Tuhan itu bukan? Kita sering perlakuan Tuhan seperti demikian bukan? Tuhan menolong kita. Tuhan membimbing kita. Tuhan menjaga kita. Kita pikir itu Tuhan itu wajib menjaga kita. Kita pikir itu keharusan Tuhan menolong kita. Kita pikir itu tugas Tuhan menjaga kita. Sehingga kita tidak mengucap syukur terima kasih pada Dia. Saudara, kalau pembantu kita kerja di rumah, dia lakukan sesuatu. Sangat jarang sekali saya lihat orang berterima kasih kepada pembantunya. Tapi kita harus belajar saudara, bahwa apapun yang dikerjakan, baik itu pembantu yang rendah, kalau dikerjakan sesuatu untuk kita, kita harus berterima kasih kepada dia. Karena dia melakukan sesuatu untuk kita. Ucapan terima kasih itu sangat sulit kita sampaikan. Kenapa? Karena pikir dia wajib kok, saya bayar dia kok, saya kasih dia gaji kok. Tiap bulan saya kasih dia gaji kok. Dia memang wajib kerja kok. Ngapain saya terima kasih pada dia? Tak taunya kita perlakuan Tuhan juga seperti demikian. Tuhan itu wajib menolong aku kok. Tuhan itu punya pekerjaan yang demikian kok. Tidak saudara. Tuhan tidak wajib menolongmu. Tuhan tidak wajib menjaga engkau. Hanya karena kasih Tuhan kepada kita, maka Dia lakukan semuanya. Maka kita perlu berterima kasih kepada Dia. Dan contohnya Samuel melakukan hal ini sebagai peringatan untuk mengenang kembali jasa Tuhan, kasih Tuhan atas bangsa Israel. Makna yang lain adalah pada masa yang akan datang, Tuhan juga akan menolong kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Jadi walaupun secara manusia kita melihat ada jalan buntu, tapi Tuhan akan membuka jalan. Waktu orang Israel, mereka dikejar-kejar oleh orang-orang Mesir. Dan mereka berhadapan dengan Laut Kolzom.
Itu bahaya besar. Mereka seperti putus asa kalau tidak ada Tuhan. Mereka pikir mereka sudah mati. Mereka pikir sudah tidak ada pertolongan lagi. Tetapi Tuhan ternyata tidak pernah tinggalkan mereka. Buka jalan. Di depan mereka bisa jalan dalam keadaan kering. Dan saya percaya semuanya itu akan terjadi buat kita juga. Jangan kita pikir Tuhan itu tinggal diam, saudara. Mungkin di depan kita merasa putus asa. Saya sudah tunggu pekerjaan, tidak dapat, COVID-19 tidak berhenti, tabungan saya sudah mau habis, teman-teman bekerja dengan baik, saya tidak dapat bekerja. Teman-teman yang punya surat bisa dapat uang dari pemerintah, sementara di antara teman-teman yang tidak punya surat lengkap karena belum beres suratnya, tidak mendapat apa-apa. Oh, kita merasa putus asa. Kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kapan Tuhan menolong kita? Kita berpikir demikian, tapi ingat saudara, waktu orang Mesir berada pada jalan buntu, Tuhan buka jalan. Maka ada lagu dia katakan, dia buka jalan. Dia buka jalan. Ketika kita pikir tidak ada jalan, dia buka jalan pada kita. Amin saudara. Inilah Ebenezer. Ebenezer yang kita alami artinya Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita pada waktu dulu, hari ini, dan masa-masa mendatang. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Demikianlah hendaknya kita memandang besok tahun 2021 dengan pandangan yang demikian. Jangan putus asa. Kita tidak bisa katakan saya tidak mau melewati tahun 2020, mau tetap hari ini, gak bisa. Engkau tutup mata berhenti bernapas pun tahun 2020 tetap akan lewat, saudara. Jadi sampai sejauh ini Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, bukan? Berapapun umur Anda, siapapun Anda, berapapun harta kekayaan Anda, hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Oleh sebab itu percayalah kepada Tuhan. Bersandarlah kepada kuasa Tuhan. Berserahlah ke dalam tangan Tuhan seluruh kehidupan kita. Sebab kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kuasa-Nya juga tidak berubah. Pemeliharaannya kepada kita juga tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tetap setia kepada Dia. Selamat tinggal 2020. Selamat datang 2021. Tuhan tetap menyertai kita sekalian. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Allah, Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu kalau Tuhan Engkau senantiasa menjaga, memelihara kami dulu, sekarang, sampai hari ini. Ke depan juga Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Malam ini merupakan malam terakhir 2020. Kami akan masuki 2021. Oh Tuhan, ke depan secara manusia kami takut. Secara manusia kami merasa tidak ada harapan. Tapi mengingat pertolongan-Mu kepada orang Mesir yang seakan-akan tidak punya jalan, Engkau membuat laut Teberau dalam keadaan kering. Dan kami percaya itu Tuhan, Engkau senantiasa ada bersama-sama kami juga. Sebab Tuhan yang mereka sembah, yang orang-orang Israel sembah, sampai detik ini juga disembah oleh kami semua. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat tinggal tahun 2020. Selamat menyambut 2021. Selamat tahun baru. Happy New Year. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah saudara, setelah Anda mendengarkan renungan firman Tuhan pada akhir tahun, biarlah kita memiliki tekad tetap mau setia kepada Tuhan.
Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia mengasihi kita, Dia melindungi kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari saudara, kita mau sama-sama memuji Tuhan, pujian yang terakhir. Kita nyanyikan ref dari lagu Sungguh Besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. 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 Sungguh besar Kau Allahku. Saya mau mengajak kita bersama-sama berdoa. Ya, ada beberapa hal yang mau kita doakan. Yang pertama, mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar terhadap diri kita. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu karena begitu besar kasih-Mu kepada setiap kami. Engkau memelihara kami sepanjang tahun 2020. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau senantiasa melindungi kami, memberikan segala kecukupan kepada kami, memberikan kami tubuh yang sehat, melindungi kesehatan kami, memberikan kami pekerjaan, demikian juga melindungi keluarga kami. Bahkan Engkau memberi kesempatan kami tetap setia memuji Tuhan, mengikuti ibadah kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, yang kedua saya mengajak kita buka suara berdoa untuk pandemik yang sampai saat ini masih ada. Kita berdoa biarlah Tuhan tetap kerja melindungi setiap anak-anak Tuhan. Kalaupun sudah ditemukan vaksin, biarlah vaksin tersebut bisa berguna bagi setiap kita. Bahkan kita rindu agar pandemik ini boleh segera berakhir. Mari kita buka suara berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mau doakan untuk keadaan di negara kami Tuhan, bahkan seluruh dunia yang sampai hari ini masih diserang oleh pandemik COVID-19. Oh Tuhan, lindungi setiap orang-orang percaya. Lindungi setiap orang yang takut akan Tuhan. Pakai mereka Tuhan, supaya mereka boleh tetap dipelihara oleh Engkau Tuhan. Demikian juga Tuhan kami doakan supaya pandemik ini boleh segera berlalu. Demikian juga kepada setiap orang agar mereka boleh senantiasa takut akan Tuhan, bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Dan kami doakan agar Tuhan memelihara kami semua Tuhan dalam pelindungan Engkau Tuhan sepanjang hari ini, besok, dan pada masa-masa yang datang. Kami doakan untuk vaksin yang ada Tuhan, kalau dikerjakan buat setiap kami, biarlah kami boleh memiliki ketahanan. Tapi yang paling penting Tuhan, Engkau singkirkan COVID-19 ini sehingga kami boleh kembali dalam kehidupan yang normal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita mau doakan buat kerohanian kita masing-masing. Kita tidak tahu sepanjang 2020 kita tidak saling bertemu. Kita senantiasa datang kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan yang mengetahui keadaan kita. Kita doakan jikalau ada di antara teman-teman yang rohaninya mundur. Ada teman-teman yang mungkin berkurang mengasihi Tuhan. Kita mau bangkitkan semangat supaya tetap setia kepada Tuhan. Tetap semangat memuji Tuhan. Bagi yang memiliki kasih Tuhan yang kuat, Tuhan tak pelihara kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mau serahkan kehidupan kami masing-masing, kerohanian kami masing-masing. Oh Tuhan, Engkau yang pelihara setiap kami, Engkau melindungi kami Tuhan, jaga kami Tuhan. Kalau di antara kami ada yang mundur kerohanian kami Tuhan,
Tuhan, jangan tinggalkan kami. Jangan pula membuat kami meninggalkan Engkau, Tuhan. Berikan semangat kami, supaya kami boleh tetap setia kepadamu, Tuhan. Tarik kami kembali, Tuhan. Jangan kami sampai tergoda tinggalkan Engkau, Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang tetap setia pada Tuhan. Berkati mereka, Tuhan. Berikan kesetiaan, supaya mereka tetap memandang kepada Engkau, Tuhan. Supaya tetap setia kepadamu, Tuhan. Tetap bersandar kepadamu, Tuhan. Dalam sepanjang tahun-tahun ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya akan tutup dalam doa. Bapa kami di surga, kami mau serahkan juga untuk negara kami, Tuhan. Tuhan pelihara, baik negara Indonesia maupun negara Amerika. Tuhan pimpin dari mulai pimpinan tertinggi sampai pimpinan yang paling bawah. Pelihara mereka, berikan mereka agar takut akan Tuhan, menjalankan pemerintahan. Kami juga serahkan untuk gereja kami, Tuhan. Tuhan sendiri memberkati baik gereja, setiap pelayan, hamba-hamba Tuhan, dan khususnya hamba Tuhan yang berbahasa Indonesia. Kami memserahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan secara lebih khusus lagi, jemaat Tuhan yang berbahasa Indonesia, Tuhan pelihara mereka, jaga mereka. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tutup acara kebaktian akhir tahun ini dengan lagu Bapa Terima Kasih. Sama-sama kita nyanyikan ya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Semua ikut nyanyi. Yang di rumah semua nyanyi. Bapa terima kasih. Katakan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan daripada Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita pada tahun 2020 dan juga menyertai kita memasuki 2021. Amin. Demikianlah acara tutup tahun kita mewakili Gereja Cornerstone Indonesia San Francisco. Saya Pendeta Saumiman, Ibu Susan dan kedua orang anak kami, Jessica dan Filemon, mengucapkan pada kita sekalian selamat tinggal 2020 dan selamat datang 2021. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Sampai jumpa hari Minggu di dalam kebaktian kita. Minggu pertama. Oke? God bless you.
acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all.